Baik, semangat pagi. Semangat pagi kepada anak-anak Bapak channel ya. Hari ini kita masuk materi yaitu menginstal Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer itu adalah merupakan sebuah software aplikasi yang bermanfaat untuk mempraktekkan komputer jaringan secara virtual. Di dalam komputer jaringan ada beberapa software aplikasi yang kita gunakan secara virtual untuk mempraktekkan komputer jaringan. Di sini Bapak menggunakan softwarenya nanti dua buah. Yang pertama adalah Cisco Packet Tracer. Yang kedua adalah sistem operasi virtual yang telah kita install melalui software aplikasi VirtualBox. Tanpa membuang-buang waktu, kita mulai saja. Langsung kita menginstal Cisco Packet Tracer. Baik, kita mulai untuk di-share. Oh, yang ini ya, Cisco Packet Tracer. Kita klik dua kali. Ya, kita klik. Setelah kita klik dua kali tadi file Cisco Packet Tracer-nya, maka akan keluar tampilan seperti ini ya. Ya, welcome to Cisco Packet Tracer 6,2 Student Setup Wizard. Kita ambil, tekan tombol next, I accept, next, 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 install. Maka terjadi proses penginstalan, tidak begitu lama ya, kita tunggu. Kemudian kita tekan tombol finish. Maka Cisco Packet Tracer sudah terinstall di dalam komputer ya. Kalau kita lihat bagaimana bentuk Cisco Packet Tracer ya, kita akan mencoba sebuah jaringan ya. Kita akan mencoba sebuah jaringan yaitu jaringan lokal dengan jumlah komputer sebanyak 4. Jenis topologi jaringannya fisiknya adalah star. Sedangkan topologi logiknya adalah fast Ethernet. Maka pertama sekali ya, kita membuat jumlah komputernya terlebih dahulu ya. Sebentar. Kita membuat jumlah komputernya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat ya, dari menu Cisco Packet Tracer tadi, itu pertama sekali kita buat terlebih dahulu adalah komputernya, ya, jumlah komputernya seberapa banyak. Jadi di sini kita sorot ke bawah, yang ini, di sini ada end device ya. Pada toolbox di bawah sebelah kiri itu ada end device yang ini. Ya. End device ini maksudnya untuk membuat komputer yang akan kita buat di jaringan secara virtual menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita klik, maka di sebelah sininya timbul beberapa jenis komputer ya, atau tablet, atau iPad, atau smart device ya. Kita buat jumlah komputernya, kita menginginkan misalnya 2 buah jumlah komputer dan 2 buah jumlah laptop ya. Jadi kita klik yang ini,
Ini generik ya, kita klik, tahan, narik ke atas. Jadi cara membuatnya diklik ya, tahan, drag di atas di layar yang mau kita buat. Ini Bapak lepas ya. Kemudian setelah itu kita ambil kembali komputernya lagi, yaitu masih komputer laptop ya di sini. Di drag, ditahan, di drag, tarik ke atas. Ya. Komputer satu dibuat di dalam paket tracer itu adalah komputer 0. Komputer 2 dibuat dengan komputer nomor 1 ya. Nah, kemudian tadi kita mau buat komputer jaringannya, yaitu topologi fisiknya start, topologi logiknya fast Ethernet ya. Dan jumlah komputernya 4, 2 komputer biasa, 2 komputer laptop. Sekarang kita ambil komputer laptop, kita tahan, drag, tarik ke atas. Baik, kita ambil lagi, laptop lagi, drag, tahan ke atas. Baik, sudah ada 4 buah komputer ya. Sudah tercipta 4 buah komputer ya, bisa kamu lihat. Sudah ada 4 buah jumlah komputer ya, dalam komputer kita. Ya, kenapa? Mana? Bentar. Sudah ada 4 buah komputer. Ini ya, komputernya 4 buah ya. Baik. Komputer ini kan, dia supaya dapat berkomunikasi, maka kita harus hubungkan dengan media transmisi. Transmisi yang kita buat adalah di sini kita mau mencoba kan jaringan-jaringan lokal, LAN, local area network ya, yang berdekatan ya, yang dia berada setiap komputernya di bawah 1 km. Jadi kita gunakan media transmisinya adalah media transmisi kabel ya. Kabel yang kita gunakan adalah kabel STP dan UTP ya. Jadi kabel itu mau dimasukkan kemana? Karena ini topologi fisik start, kita membutuhkan ada satu alat konsentrator kabel. Karena kita membuat media transmisi, media transmisi kabel. Jadi komputer ini dia kita membutuhkan ada konsentrator untuk menghubungkan kabel-kabelnya ya. Jadi kita besarkan kembali layar kita ya, bisa kamu lihat di sini biar supaya kamu nampak. Ya. Nah baik, kita ambil di situ yaitu merupakan konsentrator. Konsentrator yang kita gunakan untuk kabel udah diterangkan. Coba kalau kamu belum paham, nanti kamu balik kembali ke materi di YouTube kita, yaitu perangkat-perangkat jaringan ya, perangkat-perangkat jaringan ya materinya ya. Kita ambil konsentratornya, kita klik. Nah di sini ada banyak jenis-jenis switch ya atau konsentrator kabel ya. Ada yang di sini kita menggunakan semuanya adalah media transmisi switch yang manageable, switch yang bisa kita ubah-ubah ya. Ya, dia keluaran merek Cisco ini. Ada mereknya, ada yang jenisnya 2950 24 port. Ada 2950T, 2960 generik dan yang lain-lain. Kita ambil aja yang jenisnya adalah yang ini ya 2950. Jadi ini softwarenya ini yang mengeluarkan adalah perusahaannya Cisco ya, Cisco. Jadi Cisco itu udah pernah, nanti kamu coba lagi materinya adalah perangkat jaringan. Di situ sudah keterangkan ya bahwasannya Cisco itu adalah perusahaan yang mengeluarkan perangkat-perangkat konsentrator. Ya, mengeluarkan router, switch yang manageable ya. Nah, kita ambil aja yang ini dulu, yang switch Cisco 2950, yang 24 port, kita ambil di drag ke atas ya. Jumlah portnya ini 24 port. Maksudnya itu 24 port. Nah, switch nanti dibedakan lagi dengan jumlah portnya ya. Kalau dia portnya 24, berarti dia mampu menghubungkan 24 komputer. Ada lagi nanti switch yang hanya 4 port. Jadi switch itu hanya mampu menghubungkan komputer kabel sebanyak 4 komputer. Ada 8, berarti mampu menghubungkan 8 buah komputer ya. Jadi switch itu, konsentrator itu ditentukan lagi dengan berapa jumlah port yang mampu untuk menghubungkan komputer di dalam jaringan. Baik, sudah kita masukkan adanya switch ya. Baru setelah itu switch ini nanti yang menghubungkan komputer dengan kabel. Jadi komputer kita hubungkan dengan switch.
Komputer dihubungkan dengan laptop, dihubungkan dengan switch. Laptop dihubungkan dengan switch. Komputer dihubungkan dengan switch. Nah, sekarang kita ambil kabelnya. Tadi kita bilang kabelnya adalah kabel STP ya, atau UTP. Kabel STP atau UTP itu kita gunakan adalah kabelnya, yaitu kabel, bisa kamu lihat, dibesarkan kembali ya. Ini kabelnya ini, kalau kita ambil yang ini tuh automatically choose connection. Ya, kita geser dulu ini biar tampak. Di sebelahnya lagi yang ini konsol. Kabel konsol itu adalah kabel yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi router. Ya, biar supaya komputer kita nanti mau mengkonfigurasi router, kita gunakan pakai kabel konsol. Nanti akan Bapak terangkan di materi yang itu materi kelas 3 ya, itu materi handal ya, tidak ya, tentang router ya, konfigurasi router di Cisco ya. Nanti kita akan buat materinya di YouTube kita ya. Yang ini adalah kabel copper strike trunk atau kabel strike ya. Jadi kabel strike ini yang kita gunakan di komputer kita ini ya. Kabel strike. Kenapa kabel strike? Kamu kembali lagi ke media transmisi. Materinya namanya media transmisi ya. Kamu masuk ke dalam topologi logik, topologi fisik, materinya itu topologi fisik dan pengkabelan ya, materinya. Coba dipelajari di sana. Karena di sana sudah kita terangkan penggunaan kabel UTP dan STP ya. Ada dua ya, strike dengan cross. Nah, kita ambil strike-nya, kita letakkan di komputer, nih, letakkan di komputer kabelnya, kita klik sekali sebelah. Anak kamu ambil fast Ethernet. Nah, tengok, di sini kan fast Ethernet. Kenapa fast Ethernet? Karena tadi kita membuat jaringan ini adalah jaringan, topologi fisiknya adalah star dan topologi logiknya adalah fast Ethernet. Dari sini tadi ketahuan, kecepatan jaringan kita ini adalah mendukung kecepatan 100 Mbps. 100 Mbps. Ya kita klik sekali untuk komputernya. Nah keluar kabelnya tuh, letakkan di switch. Klik lagi sebelah kiri. Kamu ambil pada fast Ethernet juga. Jadi setiap kita membuat jaringan fast Ethernet, kartu jaringan di komputer kita harus fast Ethernet. Dan konsentrator switch-nya juga harus yang kita beli adalah jenisnya fast Ethernet. Supaya kecepatan jaringan kita logiknya fast Ethernet, yaitu mendukung 100 Mbps. Kita ambil yang paling awal, yaitu 0/1. Itu menunjukkan bahwasannya kita menggunakan port yang nomor 1 ya. Jadi port nomor 1 di switch itu sudah kita pakai untuk menghubungkan komputer nomor 2 ya. Nah, sekarang kita ambil kembali, itu kan masih satu komputer. Kita ambil kembali kabel strike-nya, kita letakkan di komputer nomor 1, klik, kanan kiri, kamu pilih fast Ethernet 0, yaitu Ethernet 0 itu yang di situ. Letakkan, geser ke switch kita. Nah, yang tadi kan 01, port 1 udah dipakai ya. Berarti kalau gitu yang ini kita buat di port nomor 0/2 ya. Kita klik, ya, geser ke atas. Kita cari di situ adalah port 0/2. 0/1 udah nggak nampil lagi karena sudah dipakai ya. Jadi kita ambil pada 0/2. Kamu harus ingat ya, yang di komputer nomor 1 dia menggunakan port nomor 2, komputer nomor 2 menggunakan port nomor 1. Kemudian selanjutnya kita ambil kembali kabel strike ya. Ya, jadi kalau kamu mau tanya kenapa kabel strike, sudah kita Bapak bilang tadi, masuk kamu ke materi, karena sudah Bapak buat di materi dan Bapak suruh apa ya, kamu harus baca lagi yaitu pengkabelan. Pengkabelan itu materinya gabung dengan topologi logik ya. Topologi logik pengkabelan. Kita letakkan lagi di laptop, kita ambil, geser ini, laptop, kita ulang kembali, kita ambil kabelnya ya, kita klik di sini, kabel strike, letakkan di sini, gunakan di fast Ethernet 0, pindahkan kembali, di sini sudah tidak bisa lagi menggunakan port 1 sama 2, karena port 1 sama 2 sudah digunakan ya. Seperti ini kita masuk ke port 0/3 ya, artinya port yang nomor 3 ya. Kemudian kita masuk lagi kan
kabel strike ya. Kita masuk lagi kabel strike untuk komputer nomor 4 nih dia ya. Kita besarkan dikit biar nampak. Tuh ya, kita masuk ke bawah, ambil kabel strike juga. Letakkan klik di komputer nomor 4, laptop nomor 4, pilih fast Ethernet. Di sini kita dorong, letakkan di switch atau konsentrator kabel tadi ya, yang jenisnya fast Ethernet. Kita klik sekali lagi ya, sebelah kiri kita ambil, dia sudah pas di port nomor 4. Baik, sekarang ini udah kita lihat warna komputernya, titik-titiknya sudah hijau, tapi satu ada yang orange. Itu menunjukkan dia dalam proses. Dalam proses bahwasannya pengkabelannya belum terhubung dengan, belum aktif ya di dalam switch-nya. Kita tunggu sampai dia warna hijau, itu menunjukkan sudah aktif. Baik, sambil menunggu dia warnanya hijau, nah, coba kita mau lihat ya. Artinya node ini ada 4 node dalam jaringan, node 1, node 2, node 3, node 4. Ya, kabelnya sudah hijau, itu menunjukkan bahwasanya komputer ini sudah dihubungkan dengan media transmisi. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah komputer keempat ini dapat saling berkomunikasi? Karena pengertian komputer jaringan, kalau kita bahas di dalam materi kita adalah beberapa komputer yang dihubungkan dengan media transmisi sehingga saling dapat berkomunikasi. Pertanyaannya, apakah keempat komputer ini sudah bisa saling berkomunikasi? Benar sekali. Jawabannya belum. Memang dia sudah dihubungkan oleh media transmisi kabel. Kabelnya adalah UTP, STP, jenisnya adalah strike over atau ya kabel strike ya. Tetapi belum bisa berkomunikasi. Kenapa belum bisa berkomunikasi? Karena belum kita masukkan adanya protokol TCP/IP di dalam komputer 1. Belum ada kita masukkan protokol TCP/IP. Belum kita masukkan adanya protokol jaringan TCP/IP di komputer 2. Belum ada kita masukkan protokol TCP/IP di laptop 3. Dan belum ada kita masukkan protokol TCP/IP di laptop nomor 4. Sehingga belum bisa berkomunikasi. Karena media transmisi, coba nanti kamu baca lagi materinya ya di grup, di materi kita sebelumnya. Kalau kamu memang ingin menjadi seorang yang handal ya, bahwasannya media transmisi itu hanya merupakan jalan agar data bisa berpindah dari komputer 1 ke komputer 2. Pindah dari komputer 1 ke komputer nomor 4. Pindah dari komputer 1 ke komputer nomor 3 jalan. Tetapi belum ada kendaraannya yang membawa data tersebut. Kendaraan itulah yang dikenal dengan namanya TCP/IP atau protokol yang mengangkut data dari komputer 1 ke komputer yang lainnya. Ya, jadi wajib kita masukkan adanya protokol TCP/IP. Sama dengan kamu, kalau kamu keluar kemana-mana ya, kamu membutuhkan jalan kan? Satu. Yang kedua, kamu membutuhkan kendaraan. Bisa kamu pergi kemana-mana tanpa kendaraan? Oh, bisa Pak. Saya jalan kaki. Kaki itu adalah kendaraan. Tanpa kaki kamu nggak bisa kemana-mana. Nah, harus ada kendaraan. By foot. Nah, kalau orang Inggrisnya bilang by foot, menggunakan kaki. By car, menggunakan mobil. By motorcycle, menggunakan sepeda motor. Jadi kendaraannya itu kalau di jaringan namanya adalah protokol jaringan TCP/IP. Kalau kamu punya kendaraan tapi jalannya ada, bisa kamu berangkat kemana-mana. Tidak ada jalan kamu, tidak ada jalan kendaraan kamu itu tidak dikasih jalan, tidak ada pasar. Nah, maka kendaraan tidak bisa jalan. Kemana di kendaraan mau berjalan kalau nggak ada pasar atau jalan diberikan oleh pemerintah untuk kendaraan kita? Nah, pasar itu, jalan itu yang dikenal dengan namanya media transmisi. Jadi, supaya terjadi persyaratan perpindahan data dalam komputer jaringan ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, harus ada jalan, itu media transmisi. Dan harus ada kendaraan, itu namanya protokol TCP/IP, baru bisa terjadi perpindahan data dan bisa komputer tersebut bisa dikenal dengan namanya komputer jaringan.
Jadi komputer ini sudah dikenal dengan nama jaringan, tetapi belum terjadi perpindahan data karena belum ada kita masukkan protokol TCP/IP ya atau aturan protokol ya di dalam jaringan agar bisa kita gunakan fasilitas di jaringan. Baik teman-teman ya, anak-anak Bapak channel semuanya ya, inilah merupakan keterangan pembuatan dari komputer jaringan dengan tipenya adalah tipe jaringan STAR. Nah, kalau kita mau membuat jaringannya adalah jaringan bus ya. Kita membuat komputer jaringan, nama jaringannya jaringan bus. Itu topologi fisik bus namanya ya. Kalau jaringannya bus, dia menggunakan satu jalur untuk ke semua komputer. Kita buat kembali di sebelah kanannya ya. Nah, contoh misalnya kita buat besarkan kembali ya, kita besarkan, kita tarik ke bawah yang ini, kita ambil end device, kita ambil sebuah komputer sebanyak satu, kita drag tarik ke atas, ini kita buat di sini. Ini kita membuat komputer jaringan dengan topologi fisiknya adalah STAR ya. Maaf, bus. Sedangkan nanti kita membuat topologi logiknya adalah fast Ethernet ya. Kita ambil kembali 2, kita ambil kembali 3. Kita buat aja 3 komputer saja ya, supaya tidak lama ya. Kita mau mempraktekkan topologi fisik bus ya. Kemudian setelah itu kita ambil lagi yaitu switch. Kita harus menggunakan switch karena kita menggunakan kabel ya. Switch, kita ambil switchnya sama saja, kita ambil drag, letakkan di sini di tengah-tengah. Drag lagi, letakkan lagi di sini di tengah-tengah. Dia cukup ya, agar supaya terhubung ketiga-tiga ini. Ya oke. Kemudian selanjutnya ya kita ingat lagi, bahwasanya ini adalah jaringan dengan topologi fisik bus, topologi logiknya fast Ethernet karena kartu jaringan di komputer ini adalah fast Ethernet dan switch atau konsentratornya jenisnya ini adalah fast Ethernet. Baru kita ambil kembali media transmisi. Media transmisinya kita klik yang ini tadi kan connection ya. Connection ini untuk mengambil media transmisi. Baik, kita gunakan kabelnya sama, kabel strike. Kita menggunakan kabel STP ya. Dan UTP kabel strike. Makanya kalau kamu mau tahu, kamu harus pelajari materi kabel strike ini, kabel yang untuk apa ya, di materi pengkabelan ya, pengkabelan di data kita di YouTube sudah ada. Kita ambil yang ini, kita letakkan di sini ya, kita klik, ambil pas Ethernet 0, masukkan kemari ya, klik pas Ethernet yang paling awal ya, Ethernet yang paling awal atau ya Ethernet yang paling awal. Kita masukkan dan ya masuk. Kemudian kita ambil lagi kembali di sini, klik lagi di sini, kita ambil yang 2 karena satu sudah dipakai kan. Nah ini 0 lagi sih. Kita pakai yang 0 lagi, boleh, nggak apa-apa. Kita letakkan lagi di sini, masukkan ke pas Ethernet. Ini belum masuk nih ya. Ini Bapak rasa belum masuk ya. Nah, ini masukkan kemari. Ini sebetulnya pas Ethernet 1 tadi nggak apa-apa. Kita buat pas Ethernet 2. Nah, kemudian selanjutnya kita ambil lagi kembali kabel ya. Kabelnya strike juga STP, UTP. Letakkan di sini ya. Kita masukkan pada komputer ini. Pada ini ya kita letakkan di sini pada pas Ethernet 03 ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi yang ini, kabel yang ini strike. Kita ketikkan lagi di sini pada pas Ethernet 02. Ya. Kita letakkan lagi di sini ya. Ini dia. Pada pas Ethernet. Nah, nih. Ini adalah komputer jaringan, tapi tipenya adalah tipe jenis topologi fisiknya adalah topologi fisiknya bus ya. Sedangkan topologi logiknya adalah pas Ethernet. Baik, sampai di sini materi kita ya. Nanti kita lanjutkan bagaimana memasukkan protokol TCP/IP di dalam jaringan virtual kita ini menggunakan paket tracer dan kita tes nanti jaringannya sudah oke atau sudah masih belum oke ya. Baik, sampai di sini kita ucapkan terima kasih. Semangat pagi.